Chapter kali ini benar-benar gila, yang mana Oda Sensei menghadirkan sebuah informasi tentang 3 perang dunia, yang mana 2 perang dunia yang telah terjadi sebelumnya dan perang dunia yang ketiga akan terjadi di masa depan yang akan melibatkan Nika bersama aliansinya. Nah, apa saja keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Tetsuchi Harley. Sedangkan di cover story-nya memperlihatkan Yamato yang telah mengetahui siapa dalang di balik kekacauan yang terjadi di Wano Kuni akhir-akhir ini. Dia adalah Wushu. Belum dijelaskan apa motifnya melakukan banyak kekacauan, dan di cover story selanjutnya besar kemungkinan Yamato akan menghadapi Wushu dalam sebuah pertarungan yang seru. Setelah Loki dibuat pingsan oleh serangan Gunko pada chapter lalu, kini Loki kembali sadar dan menanyakan mengapa Samrock sangat mirip dengan Shanks. Nah, dari pertanyaan ini ada hal yang menurut kami cukup aneh. Coba perhatikan, mata Loki tertutup oleh perban yang artinya ia tidak bisa melihat. Namun, bagaimana ia bisa mengetahui jika Samrock memiliki wajah yang mirip dengan Shanks? Apakah perban yang menutupi matanya terbuka sedikit atau memang Loki memiliki kemampuan khusus yang belum diungkap oleh Oda Sensei sampai saat ini? Kalau menurut Nakama bagaimana? Nah, kembali ke pertanyaan Loki tadi. Rupanya Shanks adalah kembaran Samrock. Dulu Shanks pernah ke Maregois, namun Seng memilih menjadi orang yang bebas, yang artinya Seng telah mengetahui jika ia adalah bagian dari Tenryubito dan juga telah mengetahui jika ayahnya adalah Figureland Garling dan kakaknya Figureland Samrock, dan nama Shanks adalah Figureland Shanks. Untuk saat ini belum ada informasi apakah Shanks memang sengaja ditinggalkan dalam sebuah peti yang berisikan emas dalam insiden Lembah Dewa atau memang karena faktor yang lainnya. Lalu bagaimana kekuatan dari Samrock? Rupanya ia memiliki pedang yang cukup mengerikan yang bisa mengeluarkan Cerberus atau anjing berkepala 3, dan setiap kepala memiliki pedang di dalam mulutnya. Belum dikonfirmasi secara pasti ini adalah kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh pedangnya atau ini memang kekuatan yang dimiliki oleh Samrock. Serangan Cerberus ini benar-benar berbahaya, yang mana ketiga pedang yang berada di mulut Cerberus menusuk perut Loki. Belum diketahui juga bagaimana nasib Loki saat ini, namun kami yakin ia masih selamat. Selain ia memiliki darah raksasa kuno yang memiliki fisik dan stamina yang kuat, perannya dalam cerita One Piece tidak berhenti sampai sini saja. Setelah Luffy menemui 2 raksasa penjaga lalu menginterogasinya bahwa yang membuat mereka seperti sekarang adalah Shanks, Luffy langsung marah karena ia tahu persis jika Shanks tidak akan melakukan hal demikian. Nah, karena tidak mau berdebat dengan Luffy atau yang lainnya, maka raksasa mengatakan bisa saja orang itu mirip dengan Shanks atau bahkan ia adalah saudara Shanks. Dan Luffy mulai menjelaskan jika Shanks berasal dari bajak laut baik-baik, yaitu Roger, Relic, dan juga lainnya. Namun lucunya Luffy tidak menganggap Buggy sebagai kru Roger. Nah, karakter misterius yang banyak menduga jika dia adalah Skopper Gaban kini muncul mendekati kastil tempat Luffy berada saat ini. Belum diketahui apa tujuannya ke sana, namun jika dirunut dari chapter-chapter sebelumnya, karakter ini memang telah menunggu kedatangan Luffy. Maka saat ini ia menemuinya di istana Auruch. Apakah pertemuan mereka akan baik-baik saja atau tidak? Karena saat ini Samrock dan juga Gunko sedang menuju ke sana juga. Nah, kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Berhubung minggu depan tidak libur, moga saja Oda Sensei mengungkap siapa sosok misterius bercaping ini. Kedatangan Robin ke perpustakaan ini memang memenuhi harapan kita semua yang akan membongkar informasi dari masa lalu. Sebelumnya kita diperlihatkan sebuah ukiran yang terpatri di pohon Adam yang sedang dilihat oleh Franky. Kita mulai dengan isi dari lukisan yang dilihat oleh Franky. Setelah itu baru Tetsuchi Harley yang diterjemahkan oleh Robin.
Lukisan sebelah kanan memperlihatkan pertempuran yang terjadi di masa lalu, yang mana naga sedang bertarung dengan sosok semacam ular. Keduanya sama-sama bertarung dengan menggunakan semburan api di bawah bulan. Lalu ada orang-orang yang membawa semacam cahaya yang dibawa secara estafet, yang jika dilihat mereka membawanya dari bangunan yang kami duga sebagai pabrik dan menuju ke arah ular raksasa. Lalu ada bahtera terbang yang mengeluarkan petir mirip dengan bahtera milik Enel, dan petir itu mengarah ke seseorang yang mengenakan mahkota. Di bawahnya ada seseorang bersayap mirip suku Lunaria yang sedang mengarahkan orang-orang dan hewan menuju sebuah bahtera yang mirip dengan kapal Nabi Nuh. Lalu lukisan sebelah kiri merupakan sebuah ramalan Perang Dunia Ketiga dengan sosok iblis bersayap dan bertanduk. Menurut kami, dia adalah Im Sama dan matahari yang ia pegang adalah Mother Flame sebagai senjatanya. Lalu sosok 5 orang yang menaiki kapal adalah Gorose. Mereka menghadapi Luffy yang berubah ke dalam wujud Nika. Sedangkan aliansinya ada Lunaria, Labon, Sulong atau Ming, robot raksasa, raksasa kuno, Alabasta, Wano, suku kurcaci, Shirahoshi, monster laut, dan armada besar bajak laut topi jerami. Lukisan ini benar-benar membuat kami merinding, karena setidaknya kita sudah diberi clue oleh Oda Sensei bagaimana perang besar nantinya akan terjadi dengan sangat luar biasa. Isi dari teks suci Harley adalah perang dunia yang terbagi menjadi 3. Dunia pertama, di bumi ada api. Manusia diikuti oleh keinginan menyentuh matahari yang dilarang. Orang-orang perbudakan berdoa, sang dewa matahari muncul. Dewa bulan marah bersama dengan ular api neraka. Mereka menelan dunia dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak dapat bertemu lagi. Dunia kedua, dalam kekosongan ada nafas. Dewa hutan mengirim setan. Matahari tidak melakukan apa-apa selain menyebarkan benih perang. Orang-orang dari setengah bulan melihat mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk, mereka tidak dapat bertemu lagi. Dunia ketiga, dalam kekacauan ada kekosongan. Bayang-bayang yang bermasalah mengingat hari yang dijanjikan dan mendengarkan suara bulan yang terpecah belah. Sang dewa matahari menari dan tertawa membawa dunia hingga akhirnya matahari kembali dan datanglah pagi yang baru, mereka akan bertemu lagi. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.